Pandemi COVID-19 dan berbagai dampaknya dirasakan seluruh masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Hampir semua sektor dan sendi kehidupan masyarakat, pandemi COVID-19 masuk dan menimbulkan dampak yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Seakan tak mau beranjak dari muka bumi. Varian baru justru ditemukan beberapa waktu terakhir. Varian baru ini bahkan diketahui cukup berbahaya dan sudah memasuki Indonesia. Tak hanya dunia kesehatan dan tenaga medis yang sibuk jatuh bangun merawat dan menghadapi pasien COVID-19 yang tidak ada hentinya. Seluruh sektor, mulai dari sosial hingga ekonomi, turut merasakan dampaknya. Pembangunan infrastruktur terhambat. Masyarakat yang seharusnya bisa merasakan ketenangan dan kenyamanan menikmati pembangunan harus terusik karena pandemi COVID-19. Kebebasan masyarakat seakan terenggut dengan berbagai macam aturan dan kebijakan protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat. Tak sedikit pekerja dirumahkan, bahkan di PHK. Tak sedikit usaha yang terpaksa gulung tikar. Dampak ini bahkan dirasakan hingga masyarakat lapisan bawah. Masyarakat menengah ke bawah yang hidupnya serba kekurangan pun harus menghadapi pandemi COVID-19 berupa kemerosotan ekonomi dan keuangan. Namun demikian, pemerintah tidak tinggal diam. Bersama masyarakat bangkit dan melawan COVID-19 dengan berbagai macam upaya. Berbagai stimulan dan keringanan diberikan pemerintah untuk masyarakatnya agar tak semakin terbebani di tengah pandemi. Upaya pemerintah ini tentunya diiringi dengan kesadaran masyarakat untuk bangkit dan mencari inovasi agar tak semakin terpuruk karena pandemi. Kemandirian warga dituntut agar bisa keluar dari pandemi dan tidak hanya bergantung pada pemerintah, terutama dalam hal memperbaiki kehidupan ekonomi. Di Kota Pontianak, berbagai program dan kebijakan dilakukan pemerintah untuk membantu dan menstimulan masyarakat. Adalah program Kampung Tangguh yang coba digalakan pemerintah Kota Pontianak di tengah pandemi COVID-19. Kampung Tangguh berupaya menciptakan kemandirian warganya. Sejak dimulainya pandemi COVID-19 ya, setahun yang lalu di Maret 2020, kami melihat memang kondisi masyarakat pada saat itu banyak sekali yang simpang siur lah. Artinya kondisinya. Masyarakat banyak yang belum paham terkait bagaimana penanganan COVID itu sendiri. Nah, kemudian seperti apa protokol kesehatan yang memang harus dijalani oleh masyarakat. Ketika masyarakat sudah bisa menerapkan hidup yang bersih dan juga sehat, insya Allah tidak hanya penyakit COVID-19, tetapi segala macam penyakit juga bisa dihindari. Melihat potensi yang ada di wilayah RW 27 ini di Komplek Pondok Pangeran 1 dan 2 di Kelurahan Siantan Hulu, kami berkolaborasi bersama pihak RW, RT, kader-kader posyandu, kader-kader kesehatan dan masyarakat, tokoh masyarakat yang ada di RW 27 ini untuk membentuk satu kawasan atau suatu kampung yang kita sebut Kampung Tangguh. Dan untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Kampung Tangguh ini sendiri, yaitu penanganan-penanganan terhadap masyarakat yang mengalami atau menderita COVID-19. Nah, kemudian juga penanganan-penanganan untuk kegiatan-kegiatan aktivitas masyarakat, perubahan perilaku masyarakat supaya lebih menerapkan protokol kesehatan, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya
berupa inovasi-inovasi yang dilaksanakan oleh masyarakat. Salah satunya yaitu Germas, ya, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Nah, jadi masyarakat di sini rutin hampir setiap bulan, setiap minggunya melaksanakan aktivitas fisik, olahraga, senam. Kemudian juga masyarakat juga di sini berinovasi untuk melaksanakan kegiatan gesek sabu, yaitu gerakan sedekah sayur dan buah. Jadi di awal pandemi memang ada pemberlakuan pembatasan kegiatan dan juga banyak masyarakat yang memang pada awal-awal pandemi ada yang diberhentikan dari pekerjaan. Nah, pemerintah pada saat itu menyalurkan bantuan, ya, bantuan sosial kepada masyarakat yang memang terdampak COVID-19, baik itu yang terkonfirmasi maupun mereka yang secara ekonomi terdampak akibat pandemi COVID. Nah, jadi baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Pontianak menyalurkan bantuan berupa sembako. Nah, kemudian untuk bantuan-bantuan lain itu ada bantuan berupa bantuan sosial tunai, ya, BST. Nah, kemudian juga ada bantuan pangan. Nah, ini disalurkan melalui Dinas Sosial. Nah, khusus untuk di wilayah RW 20 ini sendiri, ya, banyak sekali stimulus-stimulus yang sudah kita berikan. Salah satunya untuk penataan lingkungan, nah kemudian untuk menunjang program-program perbaikan sarana sanitasi maupun sarana-sarana kesehatan untuk masyarakat yang ada di wilayah RW 27. Warga dituntut mandiri, berkreasi, dan mengasah kreativitasnya. Di samping itu, nilai kebersamaan dan kegotong royongan juga dituntut sangat tinggi. Tanpa adanya dua hal itu, mustahil program Kampung Tangguh bisa terwujud. Kampung Tangguh ciptakan kemandirian warga di tengah pandemi. Keberadaan Kampung Tangguh dinilai mampu menciptakan kemandirian masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Di Kota Pontianak, Kampung Tangguh terus berkembang dengan dicanangkannya Kampung 27 sebagai Kampung Tangguh di Perumahan Pondok Pangeran, RW 27, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara. Dicanangkannya Kampung 27 sebagai Kampung Tangguh diharapkan akan semakin memperkuat perekonomian masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Kampung Tangguh dibentuk sebagai wujud kemandirian dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, khususnya bencana pandemi COVID-19. Kampung 27 ini kreatif dan inovatif dalam menciptakan produk hortikultura, khususnya tanaman sayur mayur, termasuk produk lainnya seperti tenun dan batik printing. Pemerintah Kota Pontianak mendukung kegiatan yang digelar masyarakat ini melalui kolaborasi dengan program yang ada di Pemkot Pontianak. Kampung 27 ini direncanakan bahkan menjadi zona ekonomi kreatif sehingga bisa menjadi percontohan bagi kawasan lainnya di Kota Pontianak. Kampung Tangguh 27 ini dilatar belakangi dengan adanya komitmen dari keseluruhan RT yang ada, dari mulai RT 01, 02, 03, dan 04, yang mana di situ tumbuh berbagai macam kelembagaan, diantaranya yaitu perilaku hidup bersih dan sehat, lingkungan bersih dan sehat, posyandu, dan beberapa dasawisma yang ada di dalamnya. Ada 4 dasawisma yang berkembang di Kampung Tangguh 27 ini.
yang mana di masing-masing dasawisma itu mampu mendorong tumbuh kembangnya ekonomi kreatif yang ada di masyarakat, yang mana di masing-masing RT itu ada kegiatan yang menunjang pertumbuhan ekonomi kreatif. Dasar pertama yang mendasari lahirnya Kampung Tangguh 27 ini didasari atas komitmen bersama dari keseluruhan warga yang ingin bagaimana hunian ini bisa semakin bersih, indah, sehat, dan aman. Didasari dari itu semua, maka kita berkomitmen untuk bersama-sama selalu menjaga kondisi yang selalu bersih, indah, sehat, dan aman. Dari masing-masing dasawisma itu di RT 1 tumbuhlah kerajinan batik, kemudian ada tumbuh juga di sana pembibitan atau pembenihan tanaman, kemudian ada bermacam-macam usaha kuliner. Kemudian di RT 2 begitu juga tumbuh kembang ekonomi kreatif, yaitu keripik tempe, keripik ubi, kemudian juga berbagai jenis kuliner lainnya. Di RT 3 kemudian di situ ada dasawisma juga tumbuh kembang di sana, bawang garlic, kemudian usaha-usaha kue. Yang sangat menarik di sini adalah di RT 4 di sana ada sepatu lukis. Kita merangkul dari berbagai macam golongan, dari yang tadinya berlatar belakang pendidikan dari tingkat SD, SMP, SMA hingga tingkat perguruan tinggi, sarjana, itu kita rangkul semua, kita lembagakan menjadi satu lembaga yang mana itu bisa mendasari kita berkomitmen untuk bersama-sama memajukan dan menumbuh kembangkan ekonomi kreatif yang ada di tempat di lingkungan RW 27. Dengan adanya tumbuh kembangnya ekonomi kreatif yang ada di lingkup RW 27, kita lembagakan dengan kelembagaan-kelembagaan yang ada, dari mulai dasawisma, PHBS, LBS, kemudian posyandu dan lain sebagainya. Kemudian berkomitmen di situ mengelompok dengan usaha yang bersama, seperti menumbuh kembangkan di Taman Pangan dan Obat Keluarga. Dari situ bisa diambil manfaat yang sangat luar biasa, di mana di dalam kebun kelompok itu bisa diambil hasilnya, kemudian dipanen, ditanam sama-sama, dipetik sama-sama, dipanen sama-sama, kemudian sebagian dimanfaatkan oleh kadernya, kemudian sebagian bisa disedekahkan di yang namanya gerakan sedekah sayur dan buah. Kemudian di antara lainnya yaitu tumbuh kembangnya ekonomi di masing-masing kelompok masyarakat, yaitu dengan berbagai macam usaha, sehingga menambah dan meningkatkan usaha-usaha ekonomi kreatif, dan yang pada akhirnya bisa mendongkrak ekonomi rumah tangga, meningkatkan kondisi ekonomi rumah tangga. Salah satu kegiatan di Kampung Tangguh yang sudah beberapa waktu terakhir kerap dilakukan warga secara rutin, yakni kegiatan gesek sabu atau gerakan sedekah sayur dan buah. Dalam kegiatan ini, warga yang mampu menyediakan sayuran, buah-buahan, dan seiring berjalannya waktu bahkan lauk pauk di lokasi atau tempat yang telah disiapkan. Selanjutnya, warga yang hidupnya kekurangan dan terutama yang terdampak akibat pandemi ini bisa mengambil untuk kebutuhan makan mereka dan keluarga. Di Kampung Tangguh 27 ini, warganya juga melakukan berbagai aktivitas terkait penanggulangan pandemi seperti senam dan kegiatan sehat seperti aktivitas gerak badan lainnya. Gerak sehat ini dilakukan secara beramai-ramai maupun secara individu. Gerak sehat olahraga di tengah pandemi ini sengaja digalakkan warga untuk meningkatkan imunitas. Pasca senam sehat di hari libur, biasanya warga melanjutkannya dengan kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan sekitar mereka.
Menurut warga, lingkungan yang sehat juga berperan menciptakan kesehatan dan imunitas bagi warga yang tinggal. Kegiatan ekonomi kreatif atau UMKM tak ketinggalan ikut menjadi penopang hidup warga di Kampung Tangguh 27. Kreasi dan inovasi unik warga pada akhirnya menghasilkan pendapatan yang tak sedikit untuk warganya. Berbagai jenis UMKM ditemukan di Kampung Tangguh 27, mulai dari kerajinan tangan hingga kuliner atau makanan ringan. Masyarakat di Kampung Tangguh 27 ini menyambut positif keberadaan Kampung Tangguh dengan segala programnya. Alhamdulillah ya, saya merasakan sebagai warga komplek Pondok Pangeran RT 02 RW 27 sangat merasakan senang sekali karena ada sinergi antara warga, tokoh masyarakat, RT, RW, kemudian didukung oleh pemerintah daerah setempat, baik dari lurah, camat, maupun dari CSR yang terkait dengan program kegiatan ini, Pak. Mereka terbantu dengan segala kreasi inovasi dan kreativitas yang sedikit banyak memberikan manfaat bagi kehidupan. Tak hanya kehidupan berkeluarga masing-masing, tetapi masyarakat. Masyarakat belajar banyak dari keberadaan kampung ini. Masyarakat belajar arti kebersamaan dan gotong royong dalam menyelesaikan persoalan. Masyarakat lebih mempunyai rasa empati dan simpati yang tinggi terhadap sesamanya. Tak ada sikap individu yang ada hanya kepentingan bersama untuk kesejahteraan dan hidup yang lebih nyaman, meski di tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Selain gotong royong dan menciptakan kemandirian pangan, dampak pandemi COVID-19 juga menciptakan kreativitas pelaku UMKM dan masyarakat yang baru menekuni pembuatan produk ekonomi kreatif. Inovasi dan kreativitas tinggi diperlukan agar produknya bisa laku di pasaran dan bersaing di tengah pandemi COVID-19. Secara ekonomi, pada awal-awal pandemi sampai dengan beberapa bulan ke depannya, masyarakat kebanyakan mengeluh dengan efek dari pandemi. Di samping itu justru meningkatkan kreativitas dari masyarakat di RW 27 ini. Kegiatan masyarakat, terutama ibu-ibu, lebih banyak mereka tinggal di rumah. Dengan mereka tinggal di rumah, muncul ide-ide kreativitas yang menghasilkan income buat keluarga mereka. Warga semakin semangat mereka berkreativitas dan memproduksi produk-produk yang bisa bernilai jual. Salah satunya di sini ada keripik singkong, ada cookies, yang mana juga sudah banyak sekali tersebar di kota Pontianak terutama. Kemudian juga bawang garlic, juga banyak sekali pesanannya. Kemudian yang sekarang mulai tumbuh adalah batik. Di sini kita pinginnya di Kampung Tangguh ini menjadi daerah kampung batik juga di sini dengan munculnya pengrajin batik. Kemudian ada juga
Dengan banyaknya kita tinggal di rumah, kegiatan ibu-ibu kebanyakan lebih suka merawat tanaman. Jadi di sini juga tumbuh petani tanaman hias, yang mana juga sudah merambah ke daerah-daerah lain dalam pemasarannya. Kemandirian warga dituntut besar di tengah pandemi COVID-19. Kampung Tangguh menciptakan kemandirian warga dari segala sendi kehidupan. Kampung ini memotivasi warga untuk bergerak dan bangkit dari keterpurukan akibat pandemi. Kampung ini juga membuat warga tidak tergantung sepenuhnya dengan pemerintah. Banyak dampak dari keberadaan kampung ini karena masyarakat lebih tangguh dan kuat menghadapi persoalan terutama terkait dengan perekonomian. Selain itu, kampung ini juga menciptakan rasa simpati dan empati, rasa berbagi dan peduli terhadap sesama. Terdapat 7 variabel yang menunjang Kampung Tangguh. Ketujuh variabel itu adalah tangguh logistik, sumber daya manusia, informasi, kesehatan, keamanan dan ketertiban, budaya, dan psikologis. Saat ini sudah ada 6 kampung tangguh yang tersebar di 6 kecamatan sekota Pontianak. Keberadaan kampung tangguh di tingkat RT RW ini dalam rangka mendorong masyarakat berinisiatif mengatasi masalah secara mandiri dalam menghadapi pandemi COVID-19. Artinya, meskipun pandemi belum berakhir, namun bukan berarti seluruh produktivitas terhenti, terutama aktivitas yang menunjang perekonomian masyarakat. Masyarakat harus tetap produktif dalam tatanan kehidupan normal baru dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.